Nah, teksnya 1, 2, 3 paragraf. Kita lihat soalnya dulu, ngintip soalnya dulu. Which of the following sentences? Manakah kalimat berikut ini yang bisa melengkapi the missing sentence? Yang dicari adalah kalimat yang hilang. Di paragraf 1. Berarti kita cukup fokus di mana guys? Kita cukup fokus di paragraf 1. Nggak usah melihat paragraf yang lain untuk menjawab soal ini. Kita fokus di paragraf 1. Biar nggak usah scroll, di sini Kak Ari udah copyin di bawahnya biar gampang. Oke, pas ya ini ya. Yuk. Kalimat yang hilang mana? Ini udah ditandai dengan kata kuning. Sudah di highlight. Sekarang kita cek. Tadi kalau menentukan kalimat yang hilang, berarti baca ide pokoknya tentang apa, kemudian cari hubungannya dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Oke, kita mulai dari awal. Improving, meningkatkan kesehatan mental atau kesehatan kejiwaan dan kesejahteraan dari para pemuda adalah prioritas global. Oke, fokusnya di sini. Kenapa harus jadi prioritas global? Kira-kira 80% dari populasi akan mengalami masalah kesehatan kejiwaan pada satu titik di dalam hidup mereka. Nah, ini alasannya ya. Jadi, inti kemungkinan besar ide pokoknya ini. Kalimat kedua penjelas. Kenapa harus menjadi prioritas? Karena 80% pasti mengalami masalah kejiwaan pada satu titik dalam hidup mereka. Oke, kita lanjutkan. 75% dari mental disorder, kelainan kejiwaan ini mulai sebelum umur 25 tahun. Oke, kita lihat kalimat sebelumnya. Ini kalimat penting yang harus kita lihat hubungan nanti dengan kalimat berikutnya. Kita lihat dari sini ya. Kesehatan atau masalah kesehatan kejiwaan mengubah. Nah, di sini bukan berubah tetapi mengubah the course of young people's life, perjalanan hidup para pemuda, gitu ya. Jadi kata course ini bukan kursus tetapi jalannya hidup, gitu ya. Terus titik 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 titik. Nah, kalimat berikutnya, it can also, ini juga bisa cut life short, memotong pendek hidup mereka melalui adanya peningkatan risiko meninggal karena bunuh diri, efek dari pengobatan, dan angka yang lebih tinggi dari kondisi kesehatan fisik yang kronis. Berarti kita akan mencermatinya dua kalimat di sini. Untuk mengisi di sini kita lihat hubungannya di sini. Jadi di sini bilang kesehatan mental ini mengubah jalan hidup seseorang. Terus di sini ada it can also. Nah, berarti jawabannya adalah teng teng teng. Kita lihat jawabnya B. B 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 B. Oke, banyak yang jawab B. Tapi ada yang jawab E juga. Ada lagi yang mau jawab? Oh, B. Sekarang kita lihat. Jadi ini bicara tentang kenapa ini mengubahnya gitu ya. Terus akibatnya apa? Apa yang diubah? Jadi ini bicara tentang ini mengubah hidup. Terus di sini ini memotong pendek. Berarti ini kan adalah akibat dari penyakit mental health ini. Berarti karena di sini menggunakan kata also, di sini juga ini bicara tentang akibat juga. Berarti kita cari yang akibat. Maka jawabannya adalah kalau A, kehidupan para pemuda are valuable, berharga, sehingga perawatan harus diberikan. Nggak nyambung sama sekali. Sekarang B, ini berdampak pada kesehatan, kemudian kehidupan sosial, emosional, dan keluaran fungsional. Jadi apa ya? Nanti outputnya itu berdampak pada sosial, emosional, dan fungsional. Cocok dong.
Ini bicara tentang apa? Dampak. Jadi caranya gitu. Tadi ada yang jawabnya apa sih? C. Oke. An example. Nah, sekarang kalau C ya kita bahas. Sebuah contoh termasuk cara bagaimana orang muda deal with, mengatasi. Di sini belum tentang mengatasi, ini masih bicara also. Ini juga berdampak memotong kehidupan mereka. Jadi nggak sesuai, C nggak bisa. Terus ada yang jawab apa lagi tadi? Oke, E. Sekarang Kak Ari jelasin yang di dulu. Ini menjelaskan peningkatan angka isu kesehatan kejiwaan di antara para orang muda. Wah, ini juga nggak nyambung. Perubahan gaya hidup are thus required. Oleh karena itu, ini kan ini. Dibutuhkan untuk menurunkan angka kasus kesehatan masalah kesehatan jiwa. Nggak cocok kan? Karena ini bicara tentang also-nya. Also apa? Ini dampak. Maka jawabannya B. Caranya gitu ya. Ngelek. Oh, coba yang ngelek cari sinyal yang bagus. Kayaknya yang lain tetap aman kok. Ya, kita lanjutkan. Ini sekarang kita masuk ke SNBT 2020. Agak tuaan dikit, nggak apa-apa. Yuk, kosakatanya kita maju. Perfection, kesempurnaan. Oke, mana kata perfection? Oh, ini di sini ya. Lack, kekurangan. Iya. Sampai jam 6. Usually biasanya possibility kemungkinan tend to cenderung sip decision pilih. Oh, decision bukan pilihan. Oke. Silly itu bukan buruk ya. Kalau silly ada kata yang lebih pas. Decision itu keputusan. Iya. Failure kegagalan, benar. Iya, silly itu lebih pada bodoh atau konyol. Itu silly. Kemungkinan. Recently baru-baru ini. Silly menyebalkan? Oh enggak menyebalkan juga. Flaw itu kekurangan boleh. Atau biasanya kita artikan sebagai kata cacat. Kelemahan, tercengang. Iya, tercengang. Atau kaget. Usually biasanya. Oke, usually. Prefer lebih baik, bukan lebih baik. Lebih suka. Nah, benar. Prefer. Biasanya pasangannya dengan kata to. Ini artinya adalah lebih suka. Atau lebih memilih. Admission, betul. Penerimaan. Confidence, PD, kepercayaan diri. Delighted, menyenangkan, benar. Atau senang, boleh. However, namun. Expect, oh kalau expect bukan kecuali. Yang artinya kecuali itu artinya mengharap, accept. Jangan kebalik lo ya. Ini artinya kecuali. Expect ini artinya mengharapkan. Dalam konteks yang lain bisa artinya menyangka. Wah, boleh. Look forward to, betul. Ini artinya adalah menantikan. Yuk, kata apa yang belum? Oh, chuckle, tertawa kecil. Terus yang terakhir ada kata skeptical, meragukan. Nah, cenderungnya kalau skeptis ini artinya adalah tidak percaya. Atau boleh pakai kata meragukan. Dah ya, sip. Jadi jangan kebalik antara expect sama accept. Ini cuma dibolak-balik hurufnya. Yuk, kita lihat pertanyaannya apa. Kita lihat pertanyaannya.
Which sentence is not relevant in paragraph 1? Berarti kita fokus di paragraf 1, mencari kalimat yang tidak relevan. Yuk, kita fokus. Kalimat nomor berapa? Kita scroll ke atas. Oke, paragraf 1. I ask every student, saya bertanya kepada setiap siswa yang saya wawancarai, interview ya, untuk penerimaan di institusi saya. Namanya Weiser College. Pertanyaan yang sama. What do you look forward? Apa yang kamu nantikan? Apa yang paling kamu nantikan di college? Setara dengan universitas. I was stunned. Aku tercengang atau kaget. Aku kaget dan senang baru-baru ini ketika seorang siswa duduk di seberangku di sebuah Starbucks di kota New York menjawab, aku mencari kemungkinan, aku menanti-nanti kemungkinan kegagalan. Of course, tentu saja, ini bukan bagaimana kebanyakan siswa merespon terhadap pertanyaan ketika mereka itu duduk before. Nah, di sini bukan sebelum tetapi di depan. Di depan orang yang membuat keputusan tentang masa depan akademik mereka. Namun, pemuda ini mengambil risiko. Mereka melakukan hal-hal bodoh, mengacau, jatuh, dan kurang pede. Nah, di sini kalimat 1-5 mana yang nggak relevan? Paragraf 1 dimulai dengan aku menanyai setiap siswa, gitu ya. Jadi kita urutkan. Nih, siapa yang sudah bisa jawab? Kalimat mana yang nggak relevan boleh mulai jawab dari sekarang. Yuk. Oke, ada yang udah jawab kalimat kelima. Yang lain. Kalimat keempat. Cuma 2 orang. Yang lain gimana nih? 5. 5. Ya, ada yang 3. 3, 4, dan 5. Baik, sekarang gini. Kalau mencari kalimat mana yang nggak relevan, yang namanya sebuah paragraf, ini harus berisi satu ide pokok. Nah, ide pokok di sini kebetulan ini tidak bisa ditemukan di awal ataupun di akhir gitu ya. Jadi ini harus disimpulkan. Intinya apa? Intinya adalah bahwa ada, sebenarnya enak nih di depan ini. Jadi gini, kita mulai dari kalimat 1. Aku menanyai setiap siswa yang aku wawancarai untuk masuk universitasku pertanyaan ini. Kalimat kedua, aku terkejut dan senang ketika seorang siswa menjawab. Berarti kalimat 1 dan 2 ini berhubungan. Kalimat kedua merupakan kelanjutan dari kalimat pertama. Sekarang kita lihat kalimat ketiga. Dia bilang tentu saja ini bukan bagaimana kebanyakan siswa. Nah, 2 dilanjutkan oleh kalimat 3. Ini berhubungan. Sekarang apakah kalimat 3 ini dilanjutkan kalimat 4? Nah, dia kan bilang ini bukan bagaimana setiap siswa merespon pertanyaan ketika duduk di depan orang yang membuat keputusan. Kalimat keempat bilang, namun pemuda ini mengambil risiko. Cocok dong. Jadi dia menjelaskan kok ada yang menjawab seperti ini? Kan pemuda ini, this young man adalah yang ini, yang menjawab ini kan. Ini adalah jawaban dari this young man. 1, 2, 3, 4 berarti berhubungan. Yang nggak berhubungan adalah tiba-tiba gini langsung bilang mereka melakukan hal-hal bodoh. Loh, mereka ini runutannya pada siapa? Jadi ini kalimat ini tidak relevan, ini tidak perlu hadir. Maka nomor ini jawabannya adalah kalimat yang kelima. Gitu ya. Oke, ini kalimat kelima. Sekarang soal nomor 8.